22 Muharram 1445 Hijriah, 9 Agustus 2023 Masehi. Arisan kurban. Di sebuah desa ada 28 ibu-ibu mengadakan arisan kurban. Setiap menjelang hari kurban, maka keluar nama 7 orang yang mendapatkan giliran kurban 1 sapi. Adapun pembayarannya, setiap orang membayar 70.000 setiap bulan. Sehingga total yang dibayarkan setiap orang selama 1 tahun sekali adalah 840.000. Jadi total semua yang dikumpulkan adalah sekitar 22.520.000. Pertanyaan, apakah praktek arisan korban seperti keterangan di atas diperbolehkan? Ya, boleh. Adapun salah satu tata caranya yang benar adalah duit yang dikumpulkan ke panitia arisan berstatus sebagai harta musyarak, harta bersama. Karena asas arisan di sini adalah ta'awun, saling bantu-membantu, alal birri wat taqwa, bukan untuk cari keuntungan. B. Ketika pengundian, maka nama-nama yang keluar statusnya sebagai muqtarid. Maka nama-nama yang keluar statusnya sebagai muqtarid. Orang-orang yang namanya keluar, orang-orang yang namanya keluar 7 orang tadi, statusnya adalah sebagai muqtarid, berhutang, yaitu orang-orang yang berhutang kepada anggota yang belum keluar namanya. C. Kemudian panitia menyerahkan uang kepada 7 orang tersebut atau wakil mereka. Kemudian panitia menyerahkan uang kepada 7 orang tersebut atau wakil mereka. D. 7 orang tersebut mewakilkan kepada panitia arisan untuk membelikan sapi kurban. Membeli sapi kurban. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ada kelebihan uang karena membeli sapi yang lebih murah, masih lebih murah dari 22 juta tadi, dari total uang yang dikumpulkan, maka apakah boleh disimpan untuk menambah uang kurban pada tahun berikutnya? Apa boleh digunakan untuk maslahat kurban seperti membeli pisau, bambu, atau bahkan untuk khidmat wanita kurban? 2. Itu jawabannya adalah tidak boleh kecuali ada izin dari 7 orang yang namanya keluar undian tersebut. Karena itu sebetulnya sudah menjadi uangnya 7 orang itu kan, sebagai orang itu kan berhutang kepada anggota yang lain. Maka tidak boleh kecuali ada izin dari 7 orang yang namanya keluar undian. 3. Jika ada kekurangan uang untuk membeli hewan kurban, maka siapakah yang harus menambalnya? Yang menambal adalah 7 orang yang namanya keluar undian, ya, yang berkorban itu sendiri. Dia kayaknya itu mereka itu arisan, kemudian sudah terkumpul duit itu diberikan kepada 7 orang, selebihnya itu 7 orang itu hutang kepada anggota yang lain. Paham saja? Ya. Nanti sebentar dengan yang lain, nanti sudah duit mereka itu, tapi mal musyarak kan bersama. Itu hutang kepada mereka, sehingga itu tasarrufnya itu mengikut 7 orang itu. Kalau kurang, ya nambah-nambah sendiri. Kalau lebih, ya tasarrufnya terserah mereka 7 orang mau diapakan itu. Enak itu kalau cara seperti itu. Arisan korban. Masalah anak hasil hubungan zina atau hubungan haram. Ada seorang wanita, seorang perempuan, wanita.
dari hasil zina yang mana sebelum dia lahir, pria yang menzinai ibunya menikahi ibunya. Jadi dia itu zina dulu, setelah zina hamil, setelah hamil terus dinikahi gitu loh. Dan ketika anak perempuan tadi besar dan hendak menikah, maka hakim pernikahan anak perempuan tadi ini kan nggak boleh dinikahkan, itu bukan anaknya laki-laki. Paham dah? Hakikatnya kan begitu. Itu adalah anaknya ibunya sebetulnya. Maka hakim yang menikahkan, maka mesti harus dinikahkan oleh hakim. Maka hakim yang menikahkan anak perempuan tadi dengan menisbatan ia ke laki-laki yang menzinai ibunya tadi, yaitu Fulanah binti Fulan, padahal itu bukan bapaknya secara sah itu, karena dulu itu hamilnya di luar nikah. Paham? Bahwa laki-laki yang menzinai ibunya tadi, yaitu dengan menyebutkan Fulanah binti Fulan, yang menzinai ibunya tadi, bukan dengan menyebutkan Fulanah binti Fulanah ibunya, ibu kandungnya. Mestinya kan si Fulanah binti Fulanah, yaitu binti ibu kandungnya, begitu kan mestinya, karena itu nisbatnya kepada ibunya, tidak kepada bapaknya, karena bapaknya itu bapak luar nikah. Gimana itu? Kok hakimnya itu menyebutkan, malah disebutkan bapak luar nikahnya tadi? Nah, itu seperti ini. Apakah sah pernikahan seperti deskripsi di atas? Jawabnya, pernikahannya tetap sah jika yang dikehendaki oleh suami dan wali hakim ketika akad adalah wanita tersebut. Jadi sudah sama-sama tahunya lah sebetulnya. Paham ya? Sudah tahu, hakimnya tahu ya wanita ini, ya siapa itu sing calon suami juga tahu ada wanitanya, ya wanita itu sebetulnya itu. Paham dong? Hadiah lomba. Untuk meningkatkan pendidikan di madrasah, maka madrasah selalu membuat banyak inovasi, di antaranya menghadiri undangan perlombaan. Dalam prakteknya, peserta yang ikut lomba akan dipilih atau diseleksi dan dibiayai oleh pihak madrasah dikarenakan ia adalah utusan dari madrasah. Jadi banyak madrasah ya. Ini harusnya ditambahin ya. Untuk meningkatkan pendidikan, beberapa madrasah membuat inovasi, di antaranya menghadiri undangan perlombaan. Dalam prakteknya, yang ikut lomba akan dipilih, diseleksi, dan dibayar oleh pihak madrasah yang terkait itu. Dikarenakan ia adalah utusan dari madrasah. Dan tidak jarang peserta yang dikirim mendapat juara sehingga mendapatkan hadiah, semisal piala. Kemudian untuk kepentingan madrasah, maka pihak madrasah meminta piala tersebut dari peserta. Jadi ini pokoknya ada madrasah-madrasah di seluruh Jawa Timur begitu mengadakan lomba baca kitab. Nah, kemudian dari puluhan madrasah yang ada di Jawa Timur ini mengirimkan peserta-peserta. Yang mengirim peserta itu dari madrasah, bukan infiradi datang, tapi dibiayai oleh madrasah semuanya. Datangnya dibiayai, semuanya dibiayai oleh madrasah yang mengirim. Jadi artinya anak-anak yang dikirim itu adalah wakilnya madrasah ke sana itu untuk berlomba. Terus pertanyaannya, milik siapakah hadiah dari lomba tersebut? Kalau dapat hadiah, itu milik madrasah yang mengirimnya. Nah, misalnya dikasih sarung, kayak itu sarungnya madrasah. Nah, kecuali nanti dikasihkan sama dia, kita lagi. Sebetulnya itu milik madrasah. Plasenta hewan halal hari-hari agar terlihat lebih ganteng dan keren ketika akad pernikahan nanti, Kang Toha menggunakan krim wajah sebagai perawatan wajahnya. Krim pun bermacam-macam, diantaranya terbuat dari plasenta hewan halal maksudnya. Kemudian ini plasentanya hewan halal, plasenta kambing, atau plasenta kijang, atau plasentanya
apa itu sapi. Ya. Terus sucikah plasentanya hewan yang dijadikan untuk krim wajah? Ini najis. Ya. Jadi plasentanya hewan itu najis. Itu. Yang keluar bersama hewan itu loh. Itu najis. Makanya tidak boleh dipakai kalau dibuat sholat, namanya seperti itu. Pakai krim, kemudian sholat, krim plasenta, terus buat sholat, ya nggak boleh. Oh, itu masih najis. Hewan itu. Ya kayak pakai krim telek itu loh, Pak. Jadi kamu bayangkanlah untuk memahamkan biar mudah itu. Kan ini kan harus disucikan dulu lah sebelum sholat. Kalau terpaksa mau jadi nganten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad alif baina qulub sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma asbir sultanan nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.